Seni budaya reog Ponorogo menjadi rebutan Malaysia dan Indonesia. Kedua negara mendaftarkan reog sebagai warisan budaya ke UNESCO. Miss World Malaysia, Lavanya Sifaji meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Lavanya mengaku ia akan menggunakan batik pada ajang Miss World 2020. Aku mau nanya dulu nih. Iya. Batik itu dari mana? Batik dari Terengganu. Dari Malaysia atau Indonesia? Malaysia. Batik dari Malaysia, guys. Batik itu sebenarnya dari Indonesia. Jawa. Hah? Dari Jawa, iya. Jawa kan? Tapi Jawa pun ada dekat Malaysia kan? Apa? Jawa pun ada dekat Malaysia kan? Iya. Identitas nasional merupakan ciri khas nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, ada fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua, sebagai landasan negara. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Nah, adapun contoh identitas nasional. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua, ada bendera merah putih yang merupakan bendera yang melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Kemudian yang ketiga, ada lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Kemudian yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kemudian yang kelima, ada burung Garuda yang melambangkan negara Indonesia. Kalian tahu gak sih kalau banyak sekali kebudayaan kita yang diklaim oleh negara lain? Hal ini menyebabkan krisis identitas nasional dan hangat sekali diperbincangkan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak kelanjutannya. Nah, sekarang saya sudah berada di kampus IKIP Siliwangi. Yuk kita tanya-tanya bagaimana tanggapan mahasiswa terkait banyaknya budaya kita yang diklaim oleh negara lain. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa, dari prodi apa? Nama saya Freira Nasifa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nama saya Zelika Dewisa Putri, saya dari prodi pendidikan guru sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Kasma Putri Busono dari prodi PGSD. Ya, aku mau liatin ini nih Kak. Menurut Kakak ini apa? Oh, itu kesenian reog Ponorogo ya Kak? Ya, asalnya dari mana sih? Dari kota Ponorogo, Jawa Timur. Kakak boleh ini? Menurut Kakak ini apa? Ini adalah kain batik. Ciri khas negara mana sih? Ciri khas dari negara Indonesia dong tentunya. Oke, boleh lihat ini Kak. Kakak tahu nggak ini apa? Tahu angklung kan? Asalnya dari mana sih? Jawa Barat. Oke, tapi di sini tuh ada berita yang menunjukkan kalau reog Ponorogo itu bukan dari Indonesia asalnya, tapi dari negara lain. Nah, tanggapan Kakak terkait hal ini gimana sih? Aku juga udah sering lihat sih Kak berita-beritanya di TikTok, di Instagram, di web juga banyak banget. Tanggapan aku sih itu udah miris banget ya Kak, karena kan yang diklaim itu budaya kita, Ya, ciri khas betul. negara kita, identitas nasional kita. Jadi kalau ciri khas kita aja udah diambil sama negara lain, gimana dunia bisa kenal kita? Apa yang bisa mencirikan sebuah negara Indonesia kalau cirinya aja udah diambil sama negara lain? Iya. Nah, terkait hal ini menurut saya sangat tidak baik dan sangat jelek sekali ya. Terutama ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia, tetapi diklaim oleh negara lain. Enggak etis sih, karena kan aku asalnya dari Jawa Barat, dari negara Indonesia, bukan dari negara lain. Nah, kalau menurut Kakak penyebabnya apa sih? Kenapa sih kok bisa budaya negara kita itu diklaim oleh negara lain gitu? Mungkin faktor penyebabnya sih dari diri kita sendiri ya Kak. Apalagi sebagai generasi muda kan lebih banyak terbuka di budaya barat daripada budaya kita sendiri. Jadi mungkin negara kita tuh budayanya jadi terlupakan gitu sih Kak. Menurut saya kenapa bisa diklaim, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali warisan budaya yang sangat banyak sekali membuat negara lain iri dan sangat ingin memiliki salah satunya. Iya. Dan menurut saya negara lain tidak memiliki budaya sebanyak seperti Indonesia.
Karena budaya kita mungkin banyak dan tertarik, makanya negara lain tertarik sama negara kita. Ada nggak sih solusi supaya kebudayaan negara kita tuh nggak diklaim terus gitu sama negara lain? Menurut saya sih solusinya karena kita ini era modern ya Kak, teknologi dan udah banyak banget nih media sosial. Nah, apa salahnya sih kita gunain media sosial itu buat kita memperkenalkan budaya kita ke masyarakat, bahkan bisa ke dunia kan Kak. Nah, kita ya sebagai generasi penerus bangsa seharusnya kita bangga dan menjaga warisan budaya Indonesia. Nah, tetapi banyak sekali ya sekarang kayak seperti anak kecil mengenal lebih banyak mengenal budaya-budaya luar dan malu untuk mengenal budaya sendiri. Nah, karena menurut pemikiran mereka budaya negara kita ini sangat kolot dan kuno. Nah, itu sangat salah sekali. Seharusnya kita sebagai warga asli atau warga lokal negara Indonesia ini seharusnya kita bangga sekali memiliki budaya yang sangat banyak ini. Mempromosikan angklung ke dunia internasional. Sebagai generasi penerus bangsa, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga budaya Indonesia. Kita boleh terbuka terhadap budaya asing, tetapi kita juga harus tetap menjaga budaya kita sendiri. Dengan upaya bersama, kami yakin kita dapat mengatasi darurat identitas nasional budaya Indonesia dan melestarikan budaya kita Untuk generasi mendatang.